Ayo silakan masuk. Silakan duduk. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Hafidah Nurajijah. Hafida. Oke, Hafida, kenalin nama aku Wulandari. Nah, Hafida umurnya berapa sekarang? Tahun ini saya umurnya 20 tahun. Oh, 20 tahun, berarti kelahiran 2001 ya? Iya, tahun 2001. Oke, Hafida kalau boleh tahu hobinya apa sih? Hobi saya ini, saya suka baca novel. Terus olahraganya saya suka berenang. Saya juga suka main game buat refreshing. Oke, suka berenang. Iya, suka. Jago apa gimana nih? Nggak terlalu jago sih, cuma ada beberapa gaya doang yang saya bisa. Oh, udah pernah ikut lomba belum? Belum, nggak pernah, mungkin belum pernah ikut lomba juga, cuma sekedar suka dan hobi aja sih. Oh, berarti sesekali aja ya ngelakuinnya. Oke, Hafida tinggal di mana? Saya deket dari sini di Depok, di Pondok Terong. Pondok Terong. Oh, berarti deket ya di Iya, sini. lumayan. Tadi kesini sendiri atau gimana? Saya sendiri kesini. Sendiri. Oke, Hafida. Kalau gitu sebelum memulai proses konseling kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu ya dengan berdoa supaya kegiatan kita hari ini bisa dikasih kelancaran, kemudahan, dan bisa nanti mencapai solusi yang terbaik. Untuk berdoa dimulai. Oke, Hafida sebelumnya udah pernah ngelakuin proses konseling belum? Belum, ini baru yang pertama. Oke, baru yang pertama ya. Oke, kalau gitu di sini saya mau mengucapkan dulu nih terima kasih terlebih dahulu karena Hafida udah mau nemuin saya hari ini untuk ngelakuin proses konseling individu dan juga udah mau berani datang ke sini sendiri gitu. Nah, kalau belum pernah melakukan proses konseling, di sini aku bakal jelasin ke Hafida tentang proses konseling yang bakal kita lakuin hari ini. Jadi proses konseling yang akan kita lakukan hari ini adalah jenis layanan konseling perseorangan, di mana jenis layanan konseling perseorangan ini merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam kegiatan dalam bimbingan dan konseling. Jadi di dalam bimbingan dan konseling itu banyak jenis layanannya, dan layanan konseling perseorangan ini merupakan salah satu jenis di dalamnya. Nah, tujuan dari layanan konseling perseorangan ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh klien dan juga mencarikan solusi yang terbaik untuk kliennya. Nah, di dalam kegiatan ini juga ada konselor dan juga klien. Di sini konselor itu bertugas untuk membantu kliennya menyelesaikan permasalahan yang dialami dan membantu mencarikan solusi dari permasalahan yang dialami dan mengeluarkan klien dari situasi krisisnya. Nah, klien di sini memberikan informasi terkait kondisi dan keadaan yang dialami saat ini. Jadi apa yang Hafidah saat ini rasakan, pikirkan, itu Hafidah ungkapkan aja. Nah, saya juga berharap dari kegiatan ini Hafidah bisa memberikan informasi terkait keadaan Hafidah yang sebenar-benarnya, yang sejujur-jujurnya, yang mana yang sesuai dengan kondisi yang benar-benar dialami saat ini. Supaya apa? Supaya kegiatan kita ini bisa mencapai tujuannya dengan maksimal, supaya nanti solusi yang akan didapatkan itu yang paling sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Jadi saya berharap kamu bisa secara terbuka memberikan informasi terkait kondisi kamu. Oke, sekarang kamu bisa mulai menceritakan apa yang kamu alami saat ini. Sebelum saya cerita, ini aman gak sih saat saya bercerita seperti ini? Oke, jadi saya kasih tahu sedikit lagi nih. Di dalam konseling itu ada asas, ada beberapa asas. Nah, salah satunya itu ada asas normatif. Asas normatif itu adalah asas di mana proses konseling ini dilakukan sesuai dengan norma-norma yang ada. Kemudian ada juga asas kerahasiaan. Nah, di dalam asas kerahasiaan ini kita itu seluruh informasi yang didapat dari proses konseling itu dari awal sampai akhir nanti itu hanya konselor dan juga klien dan juga Tuhan aja yang tahu. Jadi seluruh informasi itu udah pasti akan terjaga keamanannya.
nggak akan bocor dan nggak akan disebarluaskan. Jadi di sini Hafida bisa menjelaskan secara benar-benar, secara jujur tanpa perlu merasa khawatir informasinya akan dibocorkan gitu. Oke, sekarang bisa mulai. Ya, jadi saya ada pengalaman yang dalam memilih jurusan, dan itu ada juga terdapat perbedaan pendapat terhadap saya dan orang tua. Oke, berarti mengalami masalah perbedaan pendapat dalam hal memilih jurusan. Oke, kalau boleh tahu, orang tua pengennya milih jurusan apa dan kamu tuh pengennya milih jurusan apa? Kalau orang tua saya itu mereka sebenarnya ingin memilih jurusan PGSD untuk saya. PGSD. Gitu. Terus kalau misalnya kamu maunya jurusan apa? Kalau saya sih pengennya jurusan bahasa Jepang, karena dari dulu itu dari SMA saya kan sekolahnya bahasa. Jadi entah kenapa nih ada pelajaran bahasa Jepang yang membuat saya tertarik untuk mencobanya gitu. Kayak pas saya pelajari lebih dalam tuh kayak, wah kayaknya enak ya bahasa Jepang gitu, kayak kok menjadi tertarik ya untuk mempelajarinya ya gitu. Jadi kenapa nggak coba aja gitu ya, enak gitu rasanya. Dan menurut saya kayaknya ini passion saya deh, ini yang saya pengenin buat nanti kuliah deh jurusannya deh. Jadi saya memilih jurusan sastra bahasa Jepang yang saya inginkan. Jadi karena awalnya itu dari sekolah ada jurusan bahasa Jepang, pelajari, terus kemudian tertarik. Iya, gitu. tertarik. Oke, kemudian orang tua tadi menginginkan jurusan PGSD. Iya. Kalau boleh tahu, kenapa alasan orang tua menginginkan kamu untuk bisa di jurusan PGSD? Orang tua menginginkan saya di jurusan PGSD itu karena mereka mungkin saat itu belum terbuka pikirannya. Jadi mereka berpikir kalau bahasa Jepang itu prospek kerjanya apa sih gitu, mungkin prospek kerjanya nggak jelas gitu. Jadi ngapain ke bahasa Jepang, karena gak usah lah yang lain aja, mendingan kamu PGSD aja, lebih jelas jadi guru. Habis itu juga bakal banyak waktunya di rumah untuk ngurusin anak, untuk ngurusin pekerjaan gitu. Sebenarnya niat orang tua saya baik seperti itu gitu. Dan juga sebenarnya itu mungkin keinginan orang tua saya ya. Orang tua saya itu guru, memang juga saudara dan keturunannya itu guru, menjadi seorang guru. Jadi saya tuh diberatkan untuk lebih baik kamu jadi seorang guru juga gitu, agar sama seperti orang tua saya gitu. Oh, berarti orang tua kamu merasa kalau misalnya jurusan sastra itu nggak ada prospeknya. Iya. Terus kemudian juga menginginkan kamu supaya bisa ikut juga seperti apa yang orang tua kamu mau juga. Sama. Oke, kalau gitu kamu ngerasa ada alternatif lain nggak sih selain dari jurusan itu? Ada, saya kan sempat berpikir kalau kayak gini kayaknya nggak bisa deh gitu. Akhirnya saya berpikir cari cara agar orang tua saya juga bisa menerima saya dan juga bisa menerima pendapat saya. Saya berpikir seperti itu, saya cari saya bakal masuk jurusan bahasa Indonesia gitu kan. Iya, akhirnya saya memutuskan walaupun memang agak setengah-setengah niatnya ya, tapi kayak yaudah deh jurusan bahasa Indonesia aja deh, pendidikan bahasa Indonesia. Karena memang orang tua saya itu salah satu faktornya mungkin ya menginginkan saya untuk menjadi seorang guru gitu. Jadi karena tahu saya ingin masuk jurusan bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu bisa menjadi seorang guru, akhirnya orang tua saya pun mengizinkan saya untuk kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Oh, berarti karena berpikirnya kalau misalnya jurusan bahasa Indonesia itu kemungkinan jadi guru juga ada. Iya, juga ada. Jadi merasa alternatifnya itu. Alternatifnya bahasa Indonesia jadinya. Kamu udah pernah nyoba jurusan bahasa Indonesia? Udah pernah kuliah belum di jurusan bahasa Indonesia? Udah pernah. Saya sudah pernah kuliah di jurusan bahasa Indonesia. Saya sudah pernah mempelajari pelajaran mata kuliahnya di Indonesia, dan ya saya sudah pernah melakukannya. Oke, terus selama menjalani proses perkuliahan di jurusan bahasa Indonesia itu, perasaan kamu, apa yang kamu alami selama
kuliah di situ? Selama kuliah di bahasa Indonesia, selama kuliah di pendidikan bahasa Indonesia itu awalnya memang saya merasa fine aja ya, kayak udah deh kerjain aja gitu kan, karena menurut saya juga ingin membahagiakan orang tua, saya juga nggak mau memberatkan orang tua, jadi oke, fine, saya ikutin kata orang tua gitu kan. Jadi akhirnya saya kuliah bahasa Indonesia. Awal itu emang agak-agak enak, tapi makin lama entah kenapa beberapa bulan atau beberapa bulan itu, aduh kok kayaknya gak enak ya gitu. Walaupun saya bisa mengikuti pelajarannya dan saya bisa lumayan mendapat nilai itu lumayan bagus gitu, tapi entah kenapa di situ saya merasa kayaknya ini bukan aku deh gitu. Saya merasa entah kenapa masih ada yang saya pengenin di bahasa Jepang. Entah kenapa saya agak merasa menyesal kenapa saya nggak tetap mempertahankan pendirian saya untuk masuk ke bahasa Jepang gitu kan. Agak nyesel juga sih di situ. Jadi kayak ya udah deh gitu kan. Perasaan saya juga agak nggak enak, agak nyesel, tapi tetap saya coba untuk belajar di mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, berarti selama proses kuliah itu sebenarnya menjalankan tapi setengah hati. Iya, setengah hati, juga agak bingung juga. Dan ngerasa nggak nyaman pada saat itu. Nyaman. Kalau gitu, kamu udah pernah belum sih mengungkapkan perasaan ketidaknyamanan kamu selama menjalani proses perkuliahan di bahasa Indonesia itu ke orang tua? Saya udah pernah menjelaskannya ke orang tua saya, ke ayah, ke ibu. Saya sudah pernah menjelaskannya tentang bagaimana perasaan saya, pikiran saya, pendapat saya kepada mereka. Saya sudah menjelaskannya dengan berbagai cara. Saya sudah memberitahu apa yang saya rasakan kepada mereka, bagaimana penyesalan saya juga. Terus apa reaksi orang tua kamu setelah mereka tahu hal tersebut dari kamu? Reaksi orang tua saya tuh sebenarnya waktu itu mereka masih menganggap biasa saja, dan mereka masih bilang, kamu ini masih dalam tahap pembelajaran, proses pengenalan dalam mata kuliah bahasa Indonesia, jadi nggak apa-apa gitu. Mungkin bisa dibilang masih meyakinkan saya untuk terus melanjutkan di kuliah di bahasa Indonesia gitu. Dan mungkin ya di situ juga saya sudah memberitahu mereka, saya sudah menjelaskan mereka, tapi pendapat saya tidak didengarkan oleh mereka dan tidak dianggukkan gitu. Jadi ya udah, kayak sudah berlalu aja gitu, kayak oke, kayak gini-gini aja. Menurut mereka kamu yang menurut ini yang terbaik, jadi kamu ikutin aja yang terbaik gitu. Walaupun memang saya tahu itu yang terbaik, tapi rasanya masih ada yang nyesek karena pendapat saya itu nggak didengarkan oleh mereka gitu. Oke, kalau gitu tadi kamu udah ngejelasin reaksi orang tua kamu kayak gitu ya, masih ngerasa nggak terima gitu. Terus kalau dari kamu sendiri, apa usaha yang kamu lakukan buat ngeyakinin orang tua kamu kalau kamu ngerasa pengen udah nih di bahasa Jepang aja gitu? Ada nggak usahanya? Ada. Jadi sebelum saya menceritakan kepada orang tua saya saya bilang, saya juga menjelaskannya itu, saya menjelaskan apa aja tuh prospek kerjanya, habis itu mata kuliahnya itu apa aja. Terus juga saya juga bertanya-tanya kepada kakak kelas yang sudah ada di bahasa Jepang. Saya juga sudah mencari info di web atau di internet itu apa aja sih gitu, bahasa Jepang itu kayak gimana sih selak beluknya bahasa Jepang gitu kan. Tapi ya itu, walaupun saya sudah menjelaskan ya seperti itu, bahkan saya juga sudah pernah membawa kakak kelas ke rumah untuk menjelaskan gitu ke orang tua gitu, tapi memang belum didengarkan. Lalu bagaimana perasaan kamu setelah mendengar kalau orang tua kamu belum mau mengikuti perkataan kamu, belum mau mendengarkan kamu? Perasaan saya di situ agak kecewa ya. Saya kecewa, benar-benar saya campur aduk di situ perasaannya, karena udah bingung, nggak tahu lagi harus apa di situ. Jadi sudah menjelaskan, sudah memberi pengertian, tetapi
tidak didengarkan pendapat saya oleh orang tua saya. Jadi benar-benar di situ saya merasa bingung, stres, depresi yang membuat saya menjadi down untuk nggak kuliah gitu. Jadi akhirnya benar-benar kacau. Kehidupan saya menjadi kacau di situ karena stres dan depresi itu. Oke, apa kamu udah pernah mengungkapkan kondisi stres dan depresi yang kamu alami ke orang tua kamu? Mengungkapkan stres dan depresi saya kepada orang tua saya, ya saya sudah pernah mengungkapkan rasa depresi dan stres saya kepada mereka. Saya juga pernah meluapkan rasa stres dan depresi saya kepada mereka. Oke, responnya mereka apa? Respon mereka itu saat melihat saya yang tingkahnya berubah 180 derajat, benar-benar menjadi kacau kehidupan saya di situ. Orang tua saya lalu mulai terbuka kepada saya. Mereka mulai mendengarkan pendapat saya, apa saja yang saya inginkan, dan mulai memihak kepada saya dan mulai memberikan saya leluasa untuk berekspresi, untuk melakukannya sendiri gitu, tanpa dikekang ataupun tanpa dibatasi lagi oleh mereka. Oke, berarti saat itu orang tua kamu udah mulai mau mendengarkan setelah mengetahui kondisi depresi kamu. Iya. Kemudian dari situ, setelah orang tua kamu membebaskan kamu, apa yang kamu lakukan? Setelah orang tua saya mulai membebaskan saya di situ agak cukup tenang ya. Di situ kan ngerasa, wah, pendapat saya sudah diterima nih oleh orang tua saya gitu. Jadi saya mulai melakukan yang terbaik karena orang tua saya sudah mulai mempercayai saya dan sudah mulai memberikan saya apa ya, kayak kebolehan dalam memilih jalannya sendiri. Jadi ya saya akan melakukannya dengan yang terbaik sih, saya akan melakukan semaksimal yang saya bisa agar benar-benar bisa menunjukkan kalau ternyata wah, ini benar anak saya memang harusnya di jurusan yang ini, dan membuat orang tua saya bangga. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih cita-cita kamu sampai kamu tuh kayaknya pengen banget ngambil jurusan sastra Jepang? Jadi dulu itu tuh saya waktu masih kecil, saya itu suka nonton film ya, film dari luar, dan menurut saya itu selalu melihat ada subtitle yang dari film tersebut, dan menurut saya kayak, wah, kayaknya seru ya mentranslate film tersebut gitu, yang dari Inggris ke Indonesia atau dari Jepang ke Indonesia. Dan menurut saya entah kenapa dari situ timbul rasa ingin menjadi seorang penerjemah. Iya, jadi saya ingin menjadi seorang penerjemah, dan karena itu saya berusaha untuk belajar bahasa. Saya masuk SMA bahasa, dan saya ingin memperluas pengetahuan saya tentang bahasa. Oke, berarti dari sini saya merasa kalau misalnya kamu udah mulai paham nih dengan kondisi kamu ya? Iya, saya sudah mulai paham dengan kondisi saya. Oke, dan kamu juga udah mulai menentukan pilihan yang tadi kamu bilang kan, Iya. katanya udah mulai merasa mau membuktikan ke orang tua kamu kalau jurusan yang kamu ambil ini benar loh gitu. Iya, saya ingin membuktikan kepada orang tua saya bahwa ternyata jalan yang saya ambil ini benar. Memang harusnya yang ini loh gitu, bukan harus mengikuti kata orang tua. Memang benar mengikuti kata orang tua itu bagus, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita punya jalan sendiri yang bisa menuntun kita, itu lebih enak rasanya. Dan dari sini saya juga mulai belajar kalau memang harus saya jika memang punya keinginan, saya harus pertahankan dan saya harus jalankan dengan benar-benar. Oke, berarti dari obrolan kita nih dari awal sampai sekarang di akhir, berarti kan kamu udah ada bayangan nih situasi yang kamu alami, kondisi yang kamu alami, perasaannya.
dan kamu juga sudah menentukan pilihan dari yang kamu bicarakan tadi kan. Oke, kalau gitu saya sangat senang sekali mendengarnya kalau kamu sudah bisa menentukan pilihan tersebut. Jadi di sini saya berharap supaya pilihan yang kamu ambil tadi itu bisa kamu lakukan, bisa kamu jalankan dengan baik-baik dan benar-benar bisa membuktikannya kepada orang tua kamu gitu. Saya sangat senang gitu karena berarti kamu memang sungguh-sungguh gitu untuk membuktikannya ke orang tua gitu. Iya. Saya juga cukup sangat senang bisa membagi cerita dan konseling sama kakak tentang pengalaman saya, tentang perasaan saya, berbagi cerita kepada kakak. Saya sangat senang dan terima kasih karena kakak sudah mendengarkan saya. Iya, saya juga berterima kasih karena kamu sudah mau datang ke sini dengan keinginan kamu sendiri gitu untuk menyelesaikan permasalahan kamu gitu. Dan saya berharap nih nanti kalau misalnya seandainya di masa depan sekiranya kamu merasa ada yang perlu dibicarain lagi tentang keputusan apa itu, kamu bisa datang ke saya, bisa cerita lagi ke saya, kita sharing-sharing bareng lagi gitu. Nanti jika saya masih ada masalah saya akan ceritakan ke kakak. Terima kasih kak. Iya, sama-sama. Jadi saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.